Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, Kakak akan menjelaskan langkah dan tata cara penggunaan Google Classroom yang akan adik-adik gunakan dalam pembelajaran KPA Online 2020. Yuk, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, buka aplikasi browser yang terdapat pada laptop adik-adik. Di sini kakak menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, untuk masuk ke laman Google Classroom, adik-adik harus mengetik classroom.google.com. Untuk tulisannya sendiri yaitu CLASSROOM.GOOGLE.com. Nah, pastikan adik-adik mengetik dengan benar ya. Selanjutnya, tekan Enter. Di sini adik-adik diharuskan untuk login dengan menggunakan alamat email yang sudah dibuat sebelumnya. Klik alamat email, lalu masukkan kata sandi, dan pilih berikutnya. Kemudian akan tampil halaman ini. Langkah berikutnya yaitu melakukan pendaftaran atau gabung kelas dengan cara mengklik tanda plus atau tambah, lalu klik gabung ke kelas. Nah, di sini adik-adik diharuskan untuk memasukkan kode kelas yang telah diberikan oleh pengajar. Masukkan kode kelas sesuai dengan kelas yang diikuti dan sesuai dengan rentang usia adik-adik ya. Kode kelas dapat dilihat di guidebook atau buku panduan KPA Online 2020 di halaman 12. Di sini kakak akan mencoba bergabung ke kelas A2. Berarti kode kelas yang dimasukkan yaitu WSJ-MEKB. Oke, kita masukkan. Lalu klik gabung. Nah, jika sudah berhasil, maka adik-adik akan diarahkan pada halaman dashboard kelas yang diikuti. Sebagai informasi, dalam KPA online ini terdapat kelas Studium General yang diikuti oleh seluruh peserta KPA, baik itu kelas A1, A2, maupun kelas B. Jika ingin melihat materi Studium General, maka adik-adik dapat bergabung ke kelas Studium General dengan kode yang terdapat dalam guidebook di bagian link dan kode kelas. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada dashboard Classroom. Yang pertama ada menu. Jika mengkliknya, maka akan menemukan beberapa link atau informasi berikut. Yang pertama ada link kelas, yang berfungsi untuk memudahkan kita melihat daftar kelas yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya ada link kalender, yang memuat informasi tenggat waktu atau batas akhir pengumpulan tugas. Yang ketiga, ada daftar tugas yang memuat informasi daftar tugas apa saja yang belum dan sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya, ada link kelas yang terdaftar, dan ada link setting atau setelan yang digunakan untuk merubah gambar profil, notifikasi, dan pengaturan akun lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat informasi judul kelas, KPA Online kelas A2 usia 13-15 tahun. Berikutnya, ada icon profil. Ketika mengkliknya, maka adik-adik akan menemukan nama akun Classroom, link untuk merubah gambar profil, link pengaturan akun, dan tombol keluar dari Classroom. Berikutnya ada menu utama forum. Adik-adik dapat melihat daftar tugas dan informasi yang diposting oleh guru atau teman sekelas. Selain itu, dapat juga memberi komentar pada setiap item tersebut. Gunakan kolom komentar secara bijak ya adik-adik. Nah, semua post atau komentar tersebut akan muncul dalam forum ini.
Selanjutnya ada tugas kelas, yang memuat informasi daftar tugas, tenggat waktu pengumpulan tugas, dan folder materi kelas. Di sini terdapat 9 topik materi. Yang pertama ada folder guidebook KPA yang berisi buku panduan peserta dalam pelaksanaan KPA. Selanjutnya ada folder janji badan yang di dalamnya terdapat file janji atfal, janji hudam, janji lajnah imailah, dan janji nasirat. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, setiap paginya adik-adik diharuskan untuk membaca janji sesuai badan masing-masing ya. Selanjutnya ada modul KPA 2020 dan ada informasi mengenai simulasi terbuka teknis KPA 2020. Nah, untuk 5 topik di bawah ini merupakan 5 materi utama dalam pembelajaran KPA online 2020. Di sini merupakan judul dari materi. Misal, kakak buka materi sholat. Dari judul terlihat SH01 sholat. SH di sini berarti kode materi. Sedangkan 01 merupakan nomor pertemuan. Jadi SH01 berarti materi sholat pertemuan ke-1. Untuk membuka materi berikut, adik-adik cukup mengklik judul materi. Maka materi akan terbuka dan adik-adik dapat langsung membacanya. Sekedar informasi, materi akan tersedia sesuai jadwal pelajarannya ya. Selanjutnya ada fitur anggota. Pada menu ini, adik-adik dapat menemukan daftar nama guru dan daftar teman sekelas. Dan yang terakhir, ada icon help atau tanda tanya di sini. Bisa adik-adik gunakan untuk menanyakan masalah yang dihadapi, pusat bantuan, dan komunitas bantuan. Nah, itulah langkah-langkah penggunaan Google Classroom dalam pelaksanaan KPA mendatang. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Jika ada hal-hal yang adik-adik kurang mengerti, maka adik-adik dapat tanyakan ketika simulasi terbuka atau hubungi panitia setempat ya. Sampai jumpa di KPA Online 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.